Selamat malam anak-anak. Nah, kali ini Ibu akan mengajarkan pembelajaran tematik yaitu kelas 3 semester 1. Tema 3 yakni benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran pertama. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin menanyakan nih, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik, Ibu Guru. Nah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa agar kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik di sekolah ya. Nah, apakah Anda coba tengok teman-temannya, apakah ada yang belum hadir? Gak ada, Bu Guru. Sepertinya tidak ada, sepertinya semua hadir ya pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, terlebih dahulu kita berdoa bersama sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita ke pembelajarannya, kita menyanyikan dulu yuk sebuah lagu. Tahu nggak lagu Garuda Pancasila? Gak tahu, Bu Guru. Pasti tahu kok. Ibu contohkan aja ya dulu yang apa lagunya. Tunggu. Seperti ini lagunya, anak-anak dengar ya, supaya setelah ibu nyanyi kita nyanyi bersama ya. Begini lagunya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, tadi anak-anak udah denger kan lirik lagunya? Nah, kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yeay, pintar anak-anak ibu. Nah, sebelum kita memulai pelajarannya, ibu kasih tahu dulu yuk apa tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, dengan membaca teks berjudul Aneka Benda-Benda di Sekitar Kita, siswa dapat mengidentifikasi informasi dari teks. Yang kedua, dengan mengamati benda, siswa dapat mengklasifikasikan benda dan non-benda sesuai dengan teks bacaan dengan tepat. Yang ketiga, dengan membaca tentang sifat fisik benda, siswa dapat mengelompokkan benda sesuai dengan sifat fisiknya. Yang keempat, dengan melengkapi tabel, siswa dapat menuliskan pokok informasi dengan tepat. Yang kelima, dengan pengamatan terhadap alat ukur, siswa dapat menyatakan satuan panjang yang digunakan dengan paling sedikit 2 satuan baku dengan tepat. Yang keenam, dengan memperhatikan pengarahan guru, siswa dapat mengukur panjang benda dengan satuan panjang baku yang sering digunakan. Dan yang ketujuh, dengan menirukan tepukan guru, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana. Dan yang kedelapan, dengan mengiringi lagu dengan tepukan, siswa dapat memeragakan pola irama sederhana dengan tepat. Nah, itu tadi tujuan pembelajarannya. Baiklah, coba sebelum kita membuka pembelajarannya, ayo coba siswa anak-anak ibu mengamati benda-benda di sekitar kelas kita. Coba ayo
Kira-kira benda-benda apa saja ya yang ada di kelas kita? Meja, Betul. Lalu? bunga, Iya, betul. Lalu? lemari, Betul. Dan yang terakhir, kursi. Dan juga jangan lupa alat-alat tulis seperti buku, pensil, penghapus, dan kroan, dan juga penggaris. Nah, anak-anak, apakah anak-anak tahu apakah itu benda? Pasti tidak ada yang tahu ya. Nah, Ibu berikan contoh benda yang nyata yaitu seperti manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Cuma nanti ada perbedaannya. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Yang artinya benda hidup yaitu dia bisa berkembang dan bertumbuh. Sedangkan batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Atau artinya dia tidak bisa berkembang dan tumbuh. Nah, apakah cahaya termasuk benda? Bukan ya, itu bukan benda ya anak-anak. Benda itu tadi Ibu bilang bisa berkembang dan bertumbuh. Dan juga bisa diukur. Sedangkan cahaya kita tidak bisa mengukurnya, tapi kita bisa merasakan cahaya. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan pengertian tentang benda, non-benda, benda hidup, dan benda mati. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh mana benda hidup dan mana benda mati. Nah, ini contoh dari benda mati yaitu seperti ini, bunga. Bunga itu termasuk tumbuhan, dan tadi Bu bilang apa? Tumbuhan itu termasuk benda hidup. Dan juga ini juga, ini apa? Ini jeruk. Jeruk itu juga termasuk tumbuhan, berarti tumbuhan itu termasuk benda hidup. Nah, ini ada ikan dan juga kupu-kupu. Nah, ikan dan kupu-kupu ini termasuk hewan kan anak-anak? Nah, berarti hewan itu tadi apa Ibu bilang? Termasuk benda hidup. Nah, sedangkan untuk contoh benda mati itu seperti ini. Ini apa ya anak-anak? Sendok. Nah, betul, ini sendok. Nah, sendok ini benda mati karena dia tidak tumbuh dan kembang. Dan juga contohnya ini. Ini pasti kalian tahu kan ini apa? Meja. Betul sekali, ini meja. Meja juga benda mati karena dia tidak bisa tumbuh dan berkembang. Nah, benda-benda itu dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Seperti contoh dari sifat fisik itu contohnya yaitu seperti warna, ukuran, dan juga wujud. Nah, Ibu akan menjelaskan Ibu akan mengklasifikasikan benda-benda menurut ukurannya. Seperti contohnya nih, dua pulpen ini kalau Ibu sejajarkan, apakah mereka sama ukurannya? Coba Ibu sejajarkannya, ini sama kan? Sama Bu Guru. Nah, kalau sama berarti ini tuh salah satu pulpen, kedua pulpen ini salah satu contoh benda berdasarkan sifat fisik yang ukurannya sama. Contoh kedua itu juga sama pulpen seperti ini. Nah, walaupun dari sifat fisik warnanya ini berbeda, cuma dalam ukurannya juga sama. Makanya pulpen ini juga termasuk benda ya, sifat fisiknya ukurannya sama. Oke anak-anak, sekarang Ibu akan mengklasifikasikan benda-benda menurut bentuknya. Apa saja itu bentuknya? Seperti ada lingkaran, segitiga, dan juga persegi. Mana yang persegi ya? Persegi anak-anak, persegi. Dan nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh dari bentuk benda yaitu lingkaran atau bisa juga bulat. Nah, contohnya itu ada banyak. Contohnya seperti ini. Bola basket. Ini bola kaki. Dan piring ini. Dan kaset ini.
Nah, inilah beberapa contoh benda-benda yang bentuknya sama, yaitu bentuk lingkaran. Nah, sekarang kita ke bentuk segitiga. Ibu akan memberikan contoh-contoh dari bentuk benda yang sama, yaitu bentuk segitiga. Oke? Dan yang pertama ini salah satu rambu lalu lintas. Nih, bentuknya apa anak-anak? Segitiga kan? Tengok nih, segitiga. Dan ini juga ada bola biliar. Ini bentuknya apa? Segitiga juga kan? Ya, nih. Sama. Ini juga ada nih, penggaris segitiga. Nih, bentuknya segitiga. Ada juga tas bentuknya segitiga. Nih. Dan juga ini pasti apa anak-anak? Ini makanannya anak-anak, tapi makanan bentuknya segitiga. Nih kan, ini rotinya itu segitiga, makanya ini makanan ini berbentuk segitiga. Dan juga ada penggaris segitiga. Oke. Dan juga yang terakhir penggaris juga, tapi ini dia bukan dia segitiga. Sekarang ibu akan mengklasifikasikan bentuk-bentuk benda yaitu yang persegi atau persegi. Dan yang pertama ini apa? Nah, ini ada kantong belanja. Ini warnanya ini bentuknya persegi. Dan ini apa? Ini tuh sebenarnya sapu tangan, cuma tidak terlalu nampak ya anak-anak. Ini bentuknya juga persegi. Dan ini juga sapu tangan, cuma nggak nampak kan, tapi sebenarnya itu sapu tangan, bentuknya persegi. Dan ini juga ada kaca. Kaca bentuknya apa anak-anak? Iya betul, persegi juga. Ini juga ada jendela juga persegi. Dalamnya juga itu tengok, persegi ya, nih ada kotak-kotaknya, ada perseginya. Nah, ini juga ada, ini buku, dia bentuknya juga persegi. Nah, ini juga ada, apa nih anak-anak? Iya benar, ini papan catur, pinter yang tahu ya. Ini papan catur persegi, tapi juga dalamnya persegi, lihat. Ini kan ada kotak-kotak warna hitam dan coklatnya. Tapi anak-anak, inilah hanya tadi ibu contohkan itu klasifikasi benda yang sama bentuknya. Tadi ada bentuk apa saja anak-anak? Lingkaran, segitiga, dan persegi. Nah, tadi itu hanya beberapa contohnya saja ya anak-anak. Nah, sekarang kan ibu sekarang mau nanya nih, tadi berdasarkan bentuknya, ini sekarang berdasarkan warnanya. Ayo, yuk, warna pelangi ada yang tahu nggak warna apa aja? Nah, kalau pasti kalian tahu kok permainannya, yaitu Mejiku Hibiniu. Nah, itu permainan itu namanya permainan pelangi karena tadi itu nama singkatan nama dari pelangi, yaitu merah, jingga, Mejiku kuning, Mejiku hijau, biru, ni lau ungu. Ya, tadi ya berarti ada 7 warna. Sekarang ibu mengklasifikasikan benda menurut warnanya. Tadi kan ibu sudah menjabarkan warna-warna dari pelangi. Sekarang ibu ingin tanya, warna biru ini, sama warna ini sama nggak anak-anak? Iya betul, tidak. Karena ini warna biru, ini warna ungu. Nah, sekarang kita cari warna biru. Nah, ini warna. Apakah warna ini sama dengan warna ini? Ya benar, sama-sama warna biru. Jadi benda ini sama menurut warnanya, yaitu warna biru. Oke anak-anak. Nah, sekarang ini warna jeruk ini warna apa anak-anak? Betul sekali, warna orange. Nah, warna orange itu apakah sama dengan warna ini? Coba kita matchingkan. Coba kita samakannya. Oh, tidak ternyata anak-anak. Jadi beda ya. Ini warna orange, ini warna biru. Jadi tidak sama dari warnanya. Sedangkan ini, kalau ini apakah sama anak-anak? Iya benar, ini sama. Ini sama-sama warna orange. Jadi benda ini sama menurut warnanya, yaitu sama-sama warna orange.
Nah, baiklah, tadi kan kita udah pelajari klasifikasi benda-benda menurut yang pertama apa tadi? Pertama bentuk menurut ukuran, yang kedua menurut bentuk, dan yang ketiga menurut warna. Nah, kita udah mengklasifikasikannya. Sekarang ibu ingin kita yaitu tadi kan ibu sudah menjelaskan, yaitu pengertian tentang non benda. Tadi apa, kok masih ingat? Ya, bener. Nah, sekarang kita ke contoh-contoh non benda. Sesuai tadi pengertiannya, yaitu non benda itu tidak dapat diukur. Nah, ibu ingin tanya, apakah udara bisa kita ukur? Iya, benar sekali. Udara itu tidak bisa kita ukur. Cuma udara itu bisa kita hirup dan kita rasakan. Seperti sekarang kita itu kan bernapas. Nah, anak-anak, bernapas itu berarti kita lagi menghirup udara. Berarti udara itu termasuk non benda. Dan yang contoh kedua itu api. Nah, pasti anak-anak pernah melihat lilin yang dinyalakan, kan itu ada keluar apinya. Nah, apakah kalau misalnya anak-anak lihat, apakah api itu bisa diukur? Tidak. Kalau anak-anak memegang api, tangan anak-anak bisa terbakar. Nanti anak-anak sakit dan luka. Jadi jangan pernah bermain api ya anak-anak. Nah, api itu karena tidak bisa diukur, berarti api termasuk ke, iya betul, non benda. Nah, tadi udah kita menjelaskan tentang benda, non benda, benda hidup dan benda mati. Sekarang ibu mau bertanya nih, kalau misalnya apakah keluarga kalian itu benda hidup? Contohnya seperti adik kalian atau kakak kalian, apakah itu benda hidup? Iya, benar sekali, itu adalah benda hidup karena dia berkembang dan bertumbuh. Nah, kalau misalnya ibu mau nanya, apakah tas itu termasuk benda? Iya, benar, benda. Karena bisa diukur, cuma dia termasuk ke benda mati. Karena dia tidak tumbuh dan berkembang. Nah, ibu sekali lagi mau tanya, apakah kalian punya bunga di rumah, seperti di halaman rumah? Pasti ada beberapa yang pernah melihat bunga, contoh bunga matahari, bunga mawar, atau pohon. Nah, pohon itu apakah dia termasuk benda atau non benda? Iya, benar sekali, itu termasuk benda karena dia dapat diukur. Tapi apakah itu benda hidup atau benda mati? Coba. Iya, benar sekali, itu termasuk benda hidup karena dia tumbuh dan berkembang. Makanya pohon itu makin lama makin tinggi dan juga makin banyak daunnya. Nah, ibu ingin sedikit bertanya, itu apakah pohon itu berguna untuk kita? Ya, benar sekali berguna karena pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk kita agar kita bisa bernapas dengan sehat. Makanya jangan pernah menebang pohon ya anak-anak, atau merusakkan pohon. Oke? Baiklah. Kita kembali ke topik. Sekarang ibu mau kalian nanti, ibu akan bagikan kelompok. Terus nanti setiap kelompok akan menuliskan, yaitu ada di tabel, yaitu di Ayo Berlatih, itu nanti ada pembagian benda. Nah, karena harus isi benda menurut jenisnya, menurut benda fisiknya dan cirinya. Oke anak-anak, ibu akan tunggu ya. Ibu akan tunggu besok ya, harus siap ya. Nanti kalau pas istirahat, dikerjakan sama-sama ya. Jangan ada yang tidak mengerjakannya, oke? Ibu besok akan ibu kumpul, ibu lihat kelompok siapa yang paling banyak memberikan contohnya. Nah, baiklah, kita ke topik selanjutnya, yaitu kita mengumpulkan benda menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Nah, anak-anak, apakah anak-anak punya penggaris? Pasti rata-rata punya penggaris kan? Nah,
penggaris itu termasuk salah satu contoh alat ukur. Nah, alat ukur yang satuannya sentimeter, yaitu cm. Ya, makanya anak-anak nanti kalau punya penggaris, coba yuk penggarisnya diangkat, terus coba ada pensilnya, coba ukur yuk berapa panjang pensilnya pada penggarisnya. Oke, kita yuk yang ada penggarisnya tadi kan ibu bilang apa? Yuk angkat pensilnya terus diukur ya anak-anak. Nah, nanti hasil ukurannya tengok tulis di buku tulisnya, nanti ibu lihat satu-satu ya. Yuk, yang gak ada penggarisnya, yuk kenapa yang gak ada penggaris? Nah, sekali lagi dibeli ya penggarisnya, mana tuh penting. Seperti sekarang kan kita penting penggaris. Nah, jadi anak-anak itu harus selalu menyediakan seperti penggaris, penghapus, kroan, agar pembelajarannya bisa lancar ya anak-anak ya. Walaupun nggak ada ya udah diusahakan ada ya. Baiklah, yang nggak ada boleh dulu minjem di temannya, tapi jangan sampai berantem ya. Baiklah. Udah ada yang udah ngukur? Ya. Oke. Kalau udah ada ditulis ya anak-anak. Nah, tadi kan udah pensil. Coba sekarang ambil penghapusnya, penghapus, terus ukur juga dengan penggarisnya. Nah, ukur ya. Kira-kira oke, udah ada yang bisa mengukur? Betul. Baiklah, kalau udah ditulis ya anak-anak, nanti ibu lihat hasil ukurannya. Nah, apakah anak-anak pernah ikut orang tuanya itu ikut mama atau papa itu ke tukang jahit atau ke sebuah kayak tukang jahit baju? Nah, pasti anak-anak kalau lihat itu ada benda seperti bulatan gitu, tapi kalau ditarik itu ada ukurannya. Nah, itu juga sebuah alat ukur ya, berbentuk senti juga. Nah, nanti di rumah ibu mengasih tugas, yaitu coba kalian di rumah nanti mengukur benda-benda yang ada di sekitar rumah, tapi jangan seperti piring ya kalian ukur, atau nggak kulkas, jangan yang kecil-kecil aja seperti pulpen, pensil, penghapus, atau kroan, atau juga buku berapa panjangnya gitu ya anak-anak, jangan yang kecil-kecil aja. Oke? Nah, tadi kita sudah masuk ke pengukuran macam-macam benda. Benda juga dapat diklasifikasikan dari bermacam-macam bahan, seperti ada bahan plastik, ada besi, kayu, batu, kaca, dan lain-lainnya. Setiap benda itu bisa menghasilkan bunyi, tapi bunyinya itu disebut alat musik ritmis. Nah, yuk kita tanya, apa itu? Pasti ada yang bertanya, Bu, apa itu Bu alat musik ritmis? Nah, ini sekarang Ibu akan menjelaskan alat musik ritmis itu bagaimana. Oke? Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada. Artinya, kalau kita seperti ini ya, gini contohnya, gini. Ibu gini kan, dia ada keluar bunyinya. Terus kalau kita taruh gini, itu dia bernada, cuma dia tidak dia bunyi, cuma dia tidak bernada. Oke, itu contohnya. Atau seperti ini, itu bukan. Nah, ini dia bunyi, cuma dia tidak bernada. Itu kita aja yang kita bukannya pelan, sedang, atau kuat. Oke. Nah, ada beberapa alat musik ritmis seperti tau nggak ini yang tambo-tambo itu, yang sering nonton Upin Ipin, siapa yang suka nonton Upin Ipin, yuk angkat tangannya. Nah, kalau pasti ada ini yang pernah nonton Upin Ipin yang gini, ceket yang gini, yang dia nyanyi saat di pernikahan, pasti ada yang tahu kan? Iyalah. Oke. Atau dia seperti gendang. Saya pernah nengok gendang. Nah, ada yang pernah naik gendang. Nah, gendang juga dibunyi seperti ini. Ini contohnya gendang. Meja ini juga bisa alat musik ritmis karena meja ini berbunyi, cuma tidak bernada. Jadi bisa disebut alat musik ritmis. Nah, segala sesuatu benda yang mengeluarkan bunyi tapi dia tidak bernada itu termasuk alat musik ritmis. Jadi itu ya anak-anak. Atau nanti kalau kalian mau coba, silakan nanti di rumah misalnya ambil misalnya lagi lagi main-main ini,
gitu. Sambil nyanyi saya ambil. Nah, kalau kalian mau mencobanya bisa di rumah, misalnya kalian ambil pulpen atau pensil, coba kalian ketuk-ketuk di meja kalian, tapi pelan-pelan aja ya anak-anak, jangan kuat, oke? Nah, kita nyanyikan sebenarnya contohnya ini bintang kecil seperti ini. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Nah, ini tadi fungsinya itu sebagai alat musik ritmis. Dia tadi berbunyi tapi tidak bernada. Dia nadanya itu mengikuti suara nyanyian kita. Seperti tadi kan, bintang kecil. Nah, makanya dia tadi agak sedikit dia ada bernada, tidak bernada, cuma tapi dia mengikuti nada dari nyanyian kita. Oke. Coba yuk kita sama-sama yuk kita buat misalnya kita contohkan yuk gimana musik ritmis itu yuk. Nah, coba ambil anak-anak sekarang pull pensilnya ya. Coba diketukkan ke meja ya, tapi pelan-pelan, jangan sampai kuat, nanti kuat bisa patah dong pensilnya ya kan. Tapi pasti anak nggak mau kan patah pensilnya ya dong. Nah, jadinya pelan-pelan aja ya anak-anak. Coba ayo siapa yang mau nyanyi apa kita yuk. Coba kita buat alat musik ritmisnya dengan kita menyanyikan lagu Naik Delman. Pasti tahu dong lagu Naik Delman. Kalau nggak tahu coba ibu praktekkan dulu ya. Ini lagunya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping pak kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hey, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk, tuk tik tak tik tuk tik tak, suara sepatu kuda. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk, tuk tik tak tik tuk tik tak, suara sepatu kuda. Yuk sama-sama. 1, 2, 3 ya. Pada Hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping pak kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hey, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk, tuk tik tak tik tuk tik tak, suara sepatu kuda. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk, tuk tik tak tik tuk tik tak, suara sepatu kuda. Yeay, bagus. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Apakah anak-anak ada pertanyaan? Nggak ada Bu Guru. Bagus, sepertinya semua sudah paham ya tentang pelajaran hari ini. Oh ya, ibu mengingatkan lagi, jangan lupa tadi tugas kelompoknya. Tadi kan kelompoknya udah ibu bagi nih. Nah, jangan lupa ya ngisi tabelnya itu. Nah, oh ya, bagi kelompoknya nanti siapa yang tidak anggota kelompoknya yang tidak mau mengerjakan tugas itu sama-sama, kasih tahu ke ibu agar ibu bisa sedikit memberinya nasihat ya atau saran agar tidak malas lagi ya kan. Dan jangan lupa juga tadi tugasnya di rumah ya kan. Apa tadi anak-anak? Ya, mengukur benda-benda di sekitar rumah. Yang kecil-kecil aja yang bisa diukur, seperti misalnya penggaris, penghapus, pensil, pulpen, setip, dan krokan. Oke anak-anak, kita itu harus bersyukur terhadap nikmat Tuhan yang diberikannya. Bagaimana Tuhan mempersiapkan alam ini dengan aneka benda-benda yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, baiklah, sebelum kita pulang, baiknya kita itu berdoa dulu menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, nanti kalau pulang hati-hati ya di jalan. Apabila belum dijemput orang tua, jangan keluar dari arena sekolah ya. Nanti kalau kalian ada apa-apa di luar, nanti orang tua cemas. Oke? Baiklah, sampai segini aja pembelajaran kita. Semoga anak-anak semua
ingat dari pembelajaran hari ini sampai kapan. Nanti ibu tanya besok ya, besok kita ada kuis. Nah, jadi pelajari lagi ya pelajaran hari ini di rumah agar bisa lebih paham lagi. Nah, apabila tidak tahu boleh tanya ke orang tua atau kakaknya ya. Oke, baiklah anak-anak, sekian dan terima kasih.